Ingat, di padang gurun, orang Israel yang makan makanan rohani pun bisa tewas dan gagal masuk Kanaan. Tidak semua orang Israel dari Mesir sampai Kanaan. Ini jelas sekali, saudara. Jelas. Mereka pengikut Musa. Dibaptis dalam awan, dalam laut. Makan makanan rohani. Minum minuman rohani. Dan mereka minum dari batu karang rohani, yaitu yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Waktu itu kan belum ada Tuhan Yesus. Kok disebut Kristus? Maksudnya yang diurapi. Kebenaran yang mereka terima itu kebenaran dari Allah. Bukan kebenaran abal-abal ecek-ecek dari filosofi ajaran dunia. Dari Tuhan. Namun toh mereka, kata Alkitab, sebagian besar mereka ditewaskan di padang gurun. Lalu semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi kembali kepada perilaku. Jadi jangan heran kalau Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa." Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Artinya kamu yang tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalimat lain, kamu yang tidak memiliki iman seperti iman Abraham bapakmu. Tuhan Yesus pernah mengecam orang Yahudi dengan perkataan, kalau bapakmu Abraham, kamu gak berbuat begini, perilakumu tidak menunjukkan siapa kamu. Kalau kamu anak Allah, kamu tidak akan berbuat demikian. Iblis bapakmu, dari kelakuanmu menunjukkan siapa bapakmu. Kamu mengaku tidak sesat, kamu mengaku paling benar, tapi dari caramu bicara menunjukkan kamu bukan anak Allah. Ya saudaraku. Nah kita sekarang harus mulai mengerti ini dan rendah hati saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Roma 11 ayat 21, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Seperti tidak semua Israel itu adalah menjadi Israel. Demikian firman Tuhan katakan. Jadi tidak semua orang Israel itu ya, disebut Israel, yang artinya pejuang Allah, saudaraku. Tidak semua orang Israel itu disebut Israel atau pejuang Allah. Karena yang disebut Israel itu tentu yang memiliki kualifikasi seperti bapaknya. Siapa bapaknya? Abraham. Yang memiliki iman tersebut. Nah sekarang kita melihat Kristen yang dimiliki orang hari ini bagaimana? Apa yang dilakukan? Intinya kan seperti Abraham. Hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah dan fokusnya itu Kanaan surgawi. Ya kan saudaraku? Saya takjub juga ya hari ini lagu terakhir sebelum masuk firman Tuhan itu. Nyambung sekali dengan khotbah ini. Padahal worship leader tidak pernah diskusi, kompromi bicara dengan saya. Saudara, orang tidak akan menjadi umat pilihan kalau tidak menjadi Israel. Israel di sini bukan orang Yahudi yang berdarah Abraham ya, secara darah daging, tapi yang beriman. Jadi kalau kita mau melihat orientasi orang beriman itu kan yang pertama itu iman Abraham.
Orang boleh ngaku juga anak Abraham atau keturunan Abraham. Ya, tetapi apakah ada penjelasan bahwa anak Abraham itu bukan hanya orang Yahudi atau garis keturunan darah Abraham? Tidak. Kan iman. Iman Abraham itu apa? Penurutan terhadap kehendak Allah. Penurutan terhadap kehendak Allah. Nah, orang Israel sendiri yang adalah keturunan Allah secara darah daging jelas dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, ya. Tidak memiliki keadaan hidup seperti ini, penurutan terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah yang dituruti oleh bangsa Israel itu, ya, itu hukum. Mereka tidak jadi anak-anak Abraham. Israel tapi tidak Israel. Israel sejati, anak-anak Abraham sejati itu yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Ini bisa terjadi karena apa? Keselamatan dalam Yesus. Keselamatan itu artinya ada penebusan, ada apa lagi? Pembaharuan. Ada penebusan, pembaharuan sampai seseorang itu memiliki pikiran perasaan Kristus di mana dalam segala hal yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak Allah. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jika tidak begitu tidak masuk surga atau tidak menjadi anggota keluarga kerajaan. Orang boleh ngaku anak Abraham, siapapun mengakui juga Abraham bapaknya. Tapi ditanya apakah memiliki penurutan terhadap kehendak Allah seperti yang Abraham lakukan? Karena Abraham tidak memiliki hukum zaman dia masih hidup. Lalu kedua, apakah mereka menuju Kanaan surgawi? Oh ya bisa saja semua agama juga mengaku mau ke surga. Tetapi fokus Abraham itu langit baru, bumi baru. Kalau agama itu masih mengukur berkat Allah, dengan berkat-berkat jasmani. Ya. Suksesnya hidup, ya, berkat sukses lah ya, rumah tangga bahagia, sekolah anak-anak maju. Itu diukur di situ. Bukan tidak boleh. Tapi kalau Kristen diukurnya dari pembaharuan hidup untuk bisa melakukan kehendak Allah dan dunia yang akan datang. Dunia ini sudah tidak ada artinya mestinya. Jadi kalau kekristenan disebut jalan hidup, itu bukan jalan hukum. Jalan hidup hidupnya Yesus yang selalu dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dan fokusnya tentu adalah duduk di sebelah kanan Allah Bapa demi kerajaan itu dapat dinyatakan. Karena kerajaan itu tidak akan bisa dinyatakan sebelum ada penyelamatan dalam Yesus Kristus. Di mana ada raja yang akan dilantik nanti. Yang adalah taruk dari Isai seperti Daud. Ya, yang akan menjadi raja di langit baru, bumi baru di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca Ibrani 11 ayat-ayat belakangan. Ya, bahwa kerajaan itu nanti baru dinyatakan setelah kita orang percaya ini melengkapi. Maksudnya apa? Menjadi pejabat-pejabat, pelayan-pelayan, raja-raja kecil di dalam kerajaan itu. Orang boleh saja ngaku Abraham juga kakek moyangnya, silahkan. Tapi apakah mengajarkan iman? Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah?
Pada umumnya iman yang dipahami mereka percaya Allah itu esa, Allah itu ada, lalu melakukan hukum. Kalau kita tidak cukup begitu melakukan apapun yang Allah kehendaki sehingga menjadi sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa Allah maksudnya. Yang selalu melakukan apapun yang Dia ingini, sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus karena Yesus itu sosok manusia sejati yang sudah melakukan apapun yang Allah Bapa kehendaki. Apa yang saya berikan ini, saya ajarkan ini paling benar sudah. Ya semua kecap juga bilang nomor 1 Pak. Sudah renungkan saja, ini paling benar. Kekristenan yang sejati itu orientasinya memang benar-benar rohani. Tidak ada unsur duniawinya sama sekali. Jadi kalau kita melihat orang-orang Kristen hari ini, ya, sebagian besar atau hampir semua mengukur berkat Tuhan dari berkat-berkat jasmani, mereka tidak berjuang sungguh-sungguh untuk meninggalkan dunia menuju Kanaan surgawi. Yang berjuang saja belum tentu sampai. Seperti yang dikatakan di Lukas 13 ayat 23 dan 24. Ya. Jalan sempit, banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Dan itu dikatakan Tuhan menjawab pertanyaan orang, sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Ada perjuangan. Nah, dikunci oleh doktrin-doktrin manusia, sola gratia. Oh, benar kalimat itu. Tapi penjelasannya harus benar. Seakan-akan hanya oleh anugerah itu, keselamatan itu, maksud saya selamat itu cara mudah masuk surga melalui meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Abraham tidak mengajarkan begitu, artinya Abraham tidak memiliki kehidupan hanya meyakini Allah yang esa. Tetapi tindakan Abraham yang menuruti kehendak Yahweh. Makanya bagi kita orang Kristen mengaku percaya Yesus harus seperti Dia yang melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki atau Allah inginkan. Saudara, tidak mudah meninggalkan dunia ini. Karena kita ini sudah terikat dengan segala kesenangan-kesenangan dunia. Cita rasa kita sudah terikat dengan dunia ini. Ya. Kalau kita tidak melepaskan diri, kita tidak akan bisa terlepas. Dan ingat, sebagaimana bangsa Israel, saudara, yang dibawa dari Mesir ke Kanaan, sebagian besar tewas di padang gurun. Dan tadi sudah kita baca, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Jadi jangan berkata kalau Allah sudah memilih tidak mungkin masuk neraka. Yang dipilih itu adalah orang-orang yang diberi kesempatan. Tidak otomatis pasti masuk surga. Jika Anda berpikir bahwa orang yang dipilih pasti masuk surga, Anda tidak memiliki perjuangan yang memadai dan itu membuat stroke iman, membuat lumpuh iman saudara. Tidak ada perjuangan saudara. Seperti bangsa Israel memang keluar dari Mesir itu, Mesir diobok-obok oleh Tuhan dengan 10 tulah. Tetapi tidak langsung bisa sampai tanah Kanaan. Mereka harus melewati perjalanan. Dan ternyata banyak di antara mereka yang tewas sama dengan ini. Ya. Sama dengan kehidupan orang Kristen, maka firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tentu yang dipilih adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Hari ini banyak orang yang tidak berjuang bagaimana memiliki kedewasaan rohani, kelenturan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya.
That's it, ini the most important thing. Allah itu hidup, Allah itu nyata. Temui Allah, kenali Dia. Lalu temukan apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu dan lakukan itu. Anda jangan sampai disesatkan dengan pikiran bahwa Anda harus sekolah teologi, harus banyak baca buku teologi, baru Anda dianggap tidak sesat lalu bisa masuk surga. Saya bukan anti teologi, kita kalau bisa belajar teologi yang benar. Tapi bagi jemaat dengan 1001 tugas dan pergumulan hidup, saudara harus serius ketemu Tuhan. Yang penting apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu untuk engkau ketahui dan engkau lakukan. Pasti kok banyak kehendak Tuhan yang harus saudara penuhi. Selain kita ini hidup tidak bercacat, tidak bercela, melakukan hukum. Ya, ini tidak rumit-rumit amat kok. Anda bisa. Tidak rumit itu artinya pengertiannya jelas, tetapi melakukannya berat. Jujur, mengalah, mengasihi musuh, itu dulu. Nanti ini masih defensif istilah saya. Nanti sampai ofensif, Tuhan suruh datangi mertuamu. Bagi milikmu kepada ponakanmu itu yang belum kuliah. Itu nanti sampai hal-hal kecil Tuhan perintahkan kita untuk kita lakukan. Di sini baru kita namanya beriman. Melakukan apa yang Allah kehendaki. Oh nanti perkara besar lagi. Jual rumahmu yang satu itu. Ya, lakukan ini. Banyak hal yang saudara akan dengar dari Tuhan. Sesuai dengan keadaan saudara masing-masing. Dan saudara harus lakukan. Ini baru namanya beriman. Nah saya masih sering ya ditanya orang, Pak kita kan gak bisa sempurna Pak. Masa kita bisa sempurna seperti Yesus? Oh tidak mungkin. Kita selevel dengan Yesus tidak mungkin. Tetapi setiap orang itu harus memenuhi apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Tentu yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan harus kita lakukan. Dan masalahnya jangankan melakukan, tahu saja belum. Jangankan tahu, secara moral umum saja tidak memiliki kesucian. Ya udah habis sudah. Ini semua rusak karena apa? Penjelasan yang salah mengenai hanya oleh anugerah diselamatkan. Jadi seakan-akan Yesus mati di kayu salib, kita percaya langsung kita selamat. Ini merusak. Belum lagi kalau diajar Tuhan menentukan orang selamat dan yang lain tidak jelas nasibnya. Tidak ada tanggung jawab secara proporsional dan etika tidak bisa tampil sebagaimana mestinya di situ. Nah itu yang keliru yang kita harus luruskan. Dan saudara sekarang boleh percaya boleh tidak. Tanya Tuhan apakah yang saya ajarkan ini benar. Temui Tuhan. Ingat kesucian hidup dulu dalam segala hal ini sudah sulit. Tapi nanti simultan seiring dengan kita mulai bisa hidup suci. Tuhan akan mengajar kita untuk mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Apa bagian kita yang harus kita penuhi? Ini baru namanya iman. Jika kita melakukan hal ini otomatis nanti bergandengan. Dunia bukan rumahku. Aku di dunia ini hanya untuk diubahkan. Ya, melakukan kehendak Bapa. Demi masuk negeri yang Allah janjikan. Karena tidak ada negeri di bumi ini yang Allah mau kita diam di situ. Jadi tidak akan pernah bumi ini jadi kerajaan Allah. Tidak akan pernah selain terkutuk. Memang sejak Kejadian 12 Allah sudah menunjukkan tidak ada negeri di bumi ini. Di mana Allah akan membangun kerajaannya. Hanya di langit baru, bumi baru. Ini harapan kita semua ya. Amin.